Perpindahan kalor. Kalor adalah bentuk energi yang berpindah karena adanya perbedaan suhu. Namun, apa itu perpindahan kalor dan bagaimana prosesnya? Kalor merupakan bentuk energi yang berpindah pada suatu benda karena adanya perbedaan suhu. Sementara suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Pengertian perpindahan kalor. Perpindahan kalor adalah proses perpindahan energi atau suhu dari suatu benda. Secara alamiah, perpindahan kalor terjadi dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Contohnya, perpindahan kalor pada es batu yang dicairkan dalam sebuah panci yang dipanaskan di atas kompor. Panas dari api kompor menimbulkan perpindahan kalor es batu sehingga es batu kemudian mencair menjadi air. Artinya, benda yang beku melepas kalor sedangkan benda yang mencair menerima kalor. Dari peristiwa ini dapat dikatakan bahwa proses perpindahan kalor dapat mengubah wujud suatu benda. Secara umum, perpindahan kalor dipengaruhi oleh beberapa hal seperti jenis, wujud, massa, sampai perubahan suhu suatu benda. Perlu diketahui bahwa kalor tidak dapat diukur langsung, melainkan harus dihitung. Besaran kalor dinyatakan dalam satuan joule atau kalori. Proses perpindahan kalor. Setelah mengetahui apa itu perpindahan kalor, lantas bagaimana proses perpindahan kalor? Proses perpindahan kalor terdiri dari 3 bentuk, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Pertama, konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara, tetapi zat tersebut tidak ikut berpindah atau bergerak. Contohnya, ketika memanaskan sepotong besi, logam, dan sejenisnya pada suatu sisi, maka panasnya akan menyebar sampai ke seluruh bagian, bahkan sampai ke ujung lain dari besi yang dipanaskan itu. Jika tangan kita tidak menggunakan pelindung atau tidak ada bahan benda lain yang melapisi besi ke tangan, maka panas tersebut juga bisa terasa ke tangan kita. Artinya, ada perpindahan panas dengan perantara besi tersebut dari api yang digunakan untuk memanaskan salah satu ujung besi. Benda-benda yang menjadi zat perantara pada perpindahan panas tersebut disebut konduktor, yaitu besi, logam, baja, tembaga, dan lainnya. Contoh lain, ketika hendak melarutkan gula dalam secangkir teh panas menggunakan sendok. Sendok menjadi zat perantara yang dapat mengantarkan panas dari air teh ke gula sehingga gula perlahan larut dalam air tersebut. Yang kedua, konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat. Perantaranya, perpindahan panas secara konveksi terjadi melalui aliran zat. Contohnya, pada aktivitas memasak air dalam sebuah panci yang dipanaskan dengan api kompor. Pada peristiwa ini, panas dari api kompor mengalir ke panci sehingga mengubah air yang semula bersuhu dingin menjadi panas. Lalu air akan mendidih dan menimbulkan uap air. Ketika uap air terbentuk, artinya yang dipanaskan ikut berpindah berbentuk dari air menjadi uap air. 3. Radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui perantara. Artinya, panas tetap bisa berpindahan tanpa ada zat lain. Contohnya, perpindahan panas dari api unggun ke orang-orang yang ada di sekitar api unggun tersebut. Tentunya, orang-orang yang ada di sekitar api unggun dapat merasakan hangat dari api tersebut meski tidak terjun langsung. Contoh lain adalah panas matahari yang kita rasakan sehari-hari. Matahari tidak disentuh secara langsung, tapi sinarnya memberikan kehangatan kepada kita. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf.